Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia langsung berhadapan dengan masalah, yaitu mempertahankan kemerdekaan yang baru dicapai dari ancaman Belanda yang berusaha untuk menguasai Indonesia kembali. Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah RI membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan maklumat yang sangat singkat dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno berbunyi, untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat wilayah Sumatera Selatan pembentukan TKR, karena pada saat itu salah satu wilayah yang menjadi target Belanda untuk dikuasai kembali adalah di wilayah Lampung. Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 1945, Maijen R. Suharjo Harjowardoyo selaku Komandan Komandemen Sumatera membentuk Resimen 3 TKR di Lampung. Dalam organisasi tersebut terdapat Satuan Polisi Tentara atau PT dengan Komandan Polisi Tentara Pertama Kapten Ismail Husin, sekaligus menandakan berdirinya Polisi Tentara Pertama di Lampung. Sejak berlangsungnya agresi militer Belanda kedua, Belanda melakukan serangan besar-besaran untuk menghancurkan Republik Indonesia. Diumumkan pada tanggal 19 Desember 1948. Lampung harus menghadapi kenyataan karena Belanda mendarat di Pelabuhan Panjang pada tanggal 1 Januari 1949 pagi sekitar pukul 6. Selama agresi militer Belanda kedua, pasukan CPM Kompi C dari Batalion Garuda terus berjuang bertempur dengan pasukan Belanda. Di sepanjang tahun 1949, Belanda terus melakukan serangan kepada markas CPM Kompi C yang terletak di Desa Panggung Rejo. Momen di tanggal 12 Juli 1949 menjadi satu momen serangan terbesar Belanda dalam melawan perlawanan pasukan CPM Kompi C. Belanda mengadakan serangan ke Sukoharjo dari seberang Wais Sekampung. Serangan itu dibarengi dengan serangan udara dan terjadi dua dengan 12,7 mm yang dipegang oleh Sersan Selitunga di Bukit Ungkal dan 12,7 mm yang ada di Bukit Mergoyoso yang dipegang oleh Sersan Sutopo dari CPM Kompi C. Pada tanggal 21 Juli 1949, Belanda melakukan serangan udara yang paling besar terhadap markas CPM Kompi C di Panggung Rejo. Namun serangan udara itu tidak berhasil berkat pertahanan di Bukit Sutopo. Korban seekor kuda yang biasa digunakan oleh laskar untuk mengangkut logistik mati tertembak. Hingga akhirnya pada tanggal 26 Desember 1949 pada sore hari, pasukan CPM Kompi C tiba di Kota Bumi. Tanggal 27 Desember 1949 jam 9 dilaksanakan upacara penyerahan dan pengakuan kedaulatan RI secara simbolik dari tentara Belanda kepada pasukan CPM Kompi C dengan pengibaran sang merah putih dan penurunan bendera Belanda di lapangan PJKA Kota Bumi, sekaligus sebagai bukti pengakuan Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia. Untuk mengenang perjuangan polisi militer Kompi C Garuda dan Laskar Pejuang ini, pada 19 Juni 1988 yang didirikan di atas tanah milik almarhum Bapak Mustajam, pejuang rakyat yang dihibahkan oleh ahli waris almarhum Bapak Mustajam dan keluarga untuk negara. Dan di tahun ini, Puspomat di bawah kepemimpinan WS dan Puspomat Maijen TNI Eka Wijaya Permana yang terinspirasi dengan perjuangan para pahlawan dari polisi militer Kompi C Garuda berinisiatif membangun monumen perjuangan Korps Polisi Militer Kompi C Batalion Garuda di Pekon Panggung Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Prinsewu. Di kota Lampung berdiri sebuah monumen yang megah, Monumen Perjuangan CPM. Monumen ini adalah penghormatan abadi bagi para prajurit Korps Polisi Militer TNI Angkatan Darat yang telah berjuang dengan gagah berani demi kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Dibangun untuk mengabadikan nilai-nilai sejarah dan pengorbanan para pahlawan polisi militer TNI Angkatan Darat. Monumen ini menjadi simbol patriotisme yang menginspirasi generasi muda. Tugu yang berdiri di sini menggambarkan keberanian dan semangat juang yang tak ternilai. Dengan berdirinya Monumen Perjuangan CPM, kita diingatkan untuk terus menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dan mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah memberikan segalanya untuk negeri ini.